Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniyah, NIM 1912522, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang landasan pengembangan kurikulum 2013 dan implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Farihah, NIM 1912517 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik dari kurikulum 2013 dan pengorganisasian kurikulum 2013. Silahkan disimak semuanya. Terima kasih. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Setiap tahapan dalam pengembangan kurikulum, baik perencanaan, penyusunan kurikulum, implementasi, serta evaluasinya haruslah memperhatikan landasan-landasan pokok serta prinsip-prinsip dasar kurikulum, dan akan sangat menentukan corak dan bentuk kurikulum yang akan dilahirkan nantinya. Adapun yang dijadikan landasan pengembangan kurikulum 2013 adalah: pertama, landasan filosofis yang meliputi filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan, dan filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kedua, yaitu landasan yuridis. Kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan, dan Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang ketiga yaitu landasan konseptual yang meliputi A. Relevansi pendidikan, B. Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, C. Pembelajaran konseptual, D. Pembelajaran aktif, E. Penilaian yang valid. Yang keempat yaitu landasan teoritis. Dalam landasan teoritis kurikulum menganut dua aspek, yaitu A. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat. B. Pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil dari kurikulum. Yang kelima yaitu landasan empiris. Berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Kemajuan terjadi di beberapa sektor, khususnya pendidikan. Akan tetapi, Indonesia tetap tertinggal di tempat atau bahkan mundur. Hal seperti ini menunjukkan perlunya perubahan orientasi kurikulum dengan baik membenahi peserta didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang. Adapun tujuan pengembangan kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah outcomes-based kurikulum, dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL.
Kurikulum 2013 memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu: pertama, isi atau konten kurikulum yang merupakan kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap. Yang kelima, kompetensi inti menjadi unsur organisatoris. Yang keenam, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif yang saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Ketujuh, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. Yang kedelapan, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap kompetensi dasar untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Selain karakteristik di atas, Mulyasa mengungkapkan ada 5 karakteristik di dalam kurikulum 2013. Menurut Mulyasa, karakteristik tersebut adalah mendayagunakan keseluruhan sumber belajar, kedua, pengalaman lapangan, ketiga, strategi belajar individual personal, yang keempat, kemudahan belajar, kelima, belajar tuntas. Menurutnya, dari kelima karakteristik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menekankan kepada pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik siswa, melalui pendayagunaan keseluruhan sumber belajar, pengalaman lapangan, strategi individual personal, kemudahan belajar, dan belajar tuntas. Selanjutnya yaitu pengorganisasian kurikulum 2013. Organisasi kurikulum merupakan pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid, yang merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran urutannya dan cara menyajikannya kepada murid-murid. Pengorganisasian kurikulum dilihat dari 2 pendekatan. Pertama, konteks manajemen dan konteks akademik. Selain itu, menurut peneliti, paling tidak terdapat 6 ragam pengorganisasian dalam kurikulum 2013, yaitu: pertama, mata pelajaran terpisah. Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, mata pelajaran berkorelasi. Korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Yang ketiga, bidang studi. Merupakan organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis, serta memiliki ciri-ciri yang sama, dan dikorelasikan atau difungsikan dalam satu bidang pengajaran. Selanjutnya, program yang berpusat pada anak. Merupakan program kurikulum yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan hanya pada mata pelajaran. Kelima, inti masalah, yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah-masalah diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalah. Yang keenam, terakhir, ekletik program, yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik.
Implementasi Kurikulum 2013. Implementasi Kurikulum 2013 menuntut kerjasama yang optimal antara para guru, sehingga memerlukan pembelajaran berbentuk tim dan menuntut kerjasama yang kompak di antara para anggota tim. Kerjasama antar guru sangat penting dalam proses pendidikan yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Implementasi Kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara terbatas seperti pada jenjang pendidikan sekolah dasar menengah dimulai dari kelas 1 dan kelas 5 untuk SD, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 9 untuk SMA. Apa yang diungkapkan tersebut merupakan asumsi bahwa kurikulum 2013 dapat diterapkan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan dan pada berbagai ranah pendidikan. Meskipun demikian, kurikulum tidak dapat digunakan untuk memecahkan seluruh permasalahan pendidikan. Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 dapat dinilai dari indikator-indikator sebagai berikut. 1. Adanya lulusan yang berkualitas, produktif, kreatif, dan mandiri. 2. Adanya peningkatan mutu pembelajaran. 3. Adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber belajar. 4. Adanya peningkatan perhatian serta partisipasi masyarakat. 5. Adanya peningkatan tanggung jawab sekolah. 6. Tumbuhnya sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara utuh di kalangan peserta didik. 7. Terwujudnya pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 8. Terciptanya iklim yang aman, nyaman, dan tertib sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan. 9. Adanya proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.